Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya dalam channel Solusi Hidup. Solusi dalam mengatasi berbagai masalah kehidupan. Saya berdoa supaya program ini memberkati saudara dan memberikan kekuatan serta penghiburan kepada setiap kita. Dan jika saudara diberkati, saudara bisa like, kemudian subscribe dan membagikannya kepada sebanyak mungkin orang yang sedang membutuhkan jawaban firman Tuhan. Dan jika saudara ditolong oleh Tuhan, punya kesaksian melalui program ini, saudara bisa memberikan komentar, sehingga melalui komentar saudara kita bisa berpartner dan menjadi berkat bagi banyak orang juga. Dan solusi hidup kali ini dengan tema menemukan Tuhan di balik masalah. Kiranya program ini menjadi berkat bagi kita semua dan memberikan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Ada sukacita semuanya? Amin ya. Dunia sedang mengalami goncangan ya, ketakutan, kelelahan, kekhawatiran di mana-mana sedang terjadi. Tapi saya percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita punya perlindungan yang sempurna dari Bapa kita. Amin. Hari-hari ini ada begitu banyak istilah-istilah baru yang muncul, seperti kasus luar biasa, ya, kasus luar biasa corona malah ya. Kemudian ada begitu banyak situasi-situasi buruk yang terjadi, seperti negara-negara yang sedang mengalami lockdown. Dan ini adalah situasi-situasi yang sedang terjadi di sekeliling kita, saudara, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap eksis, kita harus tetap kuat, ya, percaya firman Tuhan. Bahwa Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin, saudara. Dan saya percaya bahwa dalam semua situasi yang sedang terjadi di muka bumi ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja di sana. Saudara percaya? Saudara percaya bahwa ada Tuhan yang bekerja di sana? Amin. Amin. Kalau kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam segala sesuatu, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya, saudara. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di balik masalah. Dalam situasi yang seperti ini, sebenarnya ini salah satu bentuk bagaimana Tuhan menarik perhatian daripada umatnya, ya. Karena kecenderungan manusia, ketika dia diberkati, ketika dia bahagia, ketika dia sukses, dia lupa sama Tuhan. Kadang orang Kristen menjadikan Tuhan hanya sebagai UGD, unit gawat darurat. Pas butuh, pas cari, pas ada pasti Tuhan siapkan, benar. Tapi ketika kita berdoa dan doa kita sudah dijawab Tuhan, kita bisa lupa, kita bisa pergi dan meninggalkan Tuhan. Ya, itu adalah kecenderungan daripada manusia. Walaupun Tuhan itu baik, ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tahu bagaimana menjadi orang-orang yang benar-benar menghormati Tuhan. Kita harus punya yang namanya fear of God. Haleluya. Nah, di dalam keadaan yang tertekan, barulah orang mencari Tuhan. Jadi sebenarnya masalah yang terjadi di muka bumi ini itu baik, seperti kata Roma 8 ayat 28 tadi, ya, bahwa Allah turut bekerja di dalam masalah ini untuk mendatangkan kebaikan. Apa kebaikan yang kita bisa dapat? Manusia akan mencari Tuhan. Puji Tuhan. Amin, saudara. Mazmur 56 ayat 3, Daud berkata bahwa waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Pertanyaannya, waktu kita takut, kita percaya nggak sama Tuhan? Atau kita tetap ada dalam ketakutan? Kemudian di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20 ayat yang ketiga, pernyataan dari seorang raja Yehuda yang bernama Yosafat. Diceritakan di dalam 2 Tawari pasal yang ke-20, Yosafat ini terjepit. Moab, Amon, dan Meuni maju menyerang dia, saudara. Ketika musuh sudah semakin mendekat, Yosafat ini ketakutan. Lalu ayat yang ke-20 dikatakan di sana, Yosafat ketika takut, Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Ketika mereka mengambil keputusan untuk berpuasa dan mencari Tuhan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia katakan, kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar yang besar ini yang datang
semuanya bersujud menyembah kepada Tuhan, ya. Mereka kemudian menyanyikan pujian kepada Tuhan. Dan ketika mereka menyanyikan pujian, berdoa kepada Tuhan, Yahaziel bin Sakaria dari Bani Asaf, dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan dia berkata begini, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Wow. Dalam peperangan ini kamu tidak usah bertempur, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Bahkan dikatakan jangan takut dan terkejut, maju besok menghadap mereka karena Tuhan akan menyertai kamu. Lalu Yosafat berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan. Lalu ketika mereka maju untuk menghadapi lawan yang ada, maka saudara, waktu mereka memuji Tuhan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan melakukan penghadangan. Musuh-musuh yang maju menyerang mereka itu saling memukul satu dengan lain. Lalu kemudian ketika mereka turun besoknya, mereka menemukan bahwa semua yang maju mau menyerang mereka itu udah mati. Jadi mayat berhantaran. Mereka sendiri yang saling membunuh satu dengan yang lain. Lalu mereka ngapain orang Yehuda ini? Mereka cuma menjarah, ya, mereka mengambil ternak, pakaian, dan harta daripada musuh-musuh mereka itu. Berapa lama mereka menjarah? 3 hari. Ya. Saya beritahu buat saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita mencari Tuhan ketika masalah datang untuk menyerang kehidupan saudara. Mungkin hari ini bukan seperti bangsa Yehuda yang diserang oleh kaum Meuni atau kaum Amon, ya. Tetapi kita diserang oleh masalah. Mungkin sekarang dikatakan corona, ketakutan yang sedang mewabah di seluruh penduduk bumi ini, saudara. Tetapi ini waktunya saudara mencari Tuhan. Katakan amin. Ketika kita mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh berpuasa. Jika perlu ambil puasa, saudara jemaat. Lalu kita berdoa dan memuji Tuhan. Tuhan yang akan menghadap semua musuh-musuh kita. Haleluya. Bahkan di balik ini saudara akan menjarah. Artinya saudara akan mendapat berkat. Saudara akan mendapat hal-hal yang ilahi yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Haleluya. Justru ketika masalah datang, kesempatan untuk kita boleh mencari Tuhan. Mungkin sudah terlalu lama kita sibuk dengan dunia dan kita lupa dengan Tuhan. Dan ketika masalah datang, waktunya kita mencari Tuhan. Yang kedua, saudara, berkat di balik masalah yang saudara dan saya hadapi adalah, ini adalah kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Katakan yes. Yes. Ya, amin, saudara. Kesempatan untuk kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya. Suatu ketika di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 menceritakan tentang orang-orang yang Tuhan kasihi, yaitu Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus mati. Waktu sebelum dia mati, dia sakit, saudara. Ya, waktu dia sakit, saudara-saudaranya menyuruh untuk memanggil Tuhan datang untuk melihat Lazarus. Tapi ternyata Tuhan lambat datang dan akhirnya Lazarus meninggal. Dan ketika Lazarus meninggal, diberitahukan kepada Yesus bahwa Lazarus sudah meninggal. Apa kata Yesus? Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-3-4, dikatakan di sana, penyakit ini kata Tuhan Yesus, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit ini anak Allah akan dimuliakan. Nah, apakah Lazarus tidak mati? Mati. Tapi Tuhan bilang apa? Dia tidur. Yes. Amin, saudara. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Mungkin situasi saat ini sepertinya membuat kita ketakutan, ya. Bahkan mungkin ada saudara-saudara kita yang juga sudah mati, ya, dengan masalah ini. Dengar ini, saya mau kasih tahu, barang siapa ditentukan mati oleh pedang, dia akan mati oleh pedang. Kalau saudara ditentukan mati oleh corona, ya kita mati dengan corona. Tapi saya mau kasih tahu buat saudara bahwa penyakit tidak akan membawa saudara untuk ada di dalam kematian kekal. Itu cuma kendaraan untuk kita pulang ke rumah Bapa di surga. Amin. Yang penting nanti di poin yang ketiga adalah kita sudah punya kepastian bahwa setelah hidup di dunia ini kita punya hidup yang kekal. Kan tadi saya di awal bilang hidup di dunia ini cuma sementara, saudara. Dan kita sedang menanti satu kehidupan yang kekal. Sebab itu tidak perlu takut. Justru ini saatnya kita mau menyatakan kemuliaan
17 dan 18, Tuhan Yesus sendiri berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Siapa di sini adalah orang percaya? Amin, saudara. Dikatakan mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Mereka akan minum lanjut racun maut dan mereka tidak dapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Amin, saudara. Jadi, saudara, walaupun adalah orang sederhana, orang biasa, bukan dokter, tapi saudara punya kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata bahwa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan diberi kuasa. Kuasa itu adalah kemampuan Allah yang ditaruh di dalam saudara. Ketika Yesus bisa menyembuhkan orang, dia berkata, kamu pun akan melakukan hal-hal yang besar yang aku lakukan. Amin, saudara. Sebab itu jika Anda percaya, jika saudara yakin dan saudara imani bahwa ada kuasa Tuhan di dalammu, ketika engkau melihat saudaramu sakit, pergi dan tumpangkan tangan, karena ini janji Tuhan. Percaya janji Tuhan ya dan amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berdusta. Amin, saudara. Sebab itu pakai apa yang Tuhan kasih kepada saudara. Ini adalah kesempatan untuk saudara mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Haleluya. Menyatakan kemuliaan Tuhan, sehingga orang akan lihat Yesus melalui kehidupan saudara. Yang ketiga, apa berkat di balik masalah yang sedang terjadi hari ini di tengah dunia ini? Ini adalah persiapan untuk kita hidup di dalam hidup yang kekal. Tadi dikatakan bumi ini hanya tempat sementara yang akan kita tinggalkan satu waktu nanti. Dan kita akan menuju ke suatu tempat. Di manakah tempatnya? Di langit yang baru dan bumi yang baru. Dikatakan di dalam firman Tuhan yang terdapat kebenaran. Sebab itu sebagai anak-anak Tuhan yang sekarang hidup di dunia yang sudah digeluti atau dipenuhi oleh dosa ini, makanya saudara tahu nggak, masalah-masalah yang terjadi hari-hari ini sebenarnya supaya membuat kita nggak nyaman hidup di dunia. Kalau enggak, kita akan mencintai dunia dan kita nggak mikir kekekalan. Udah deh, gue mau hidup selamanya di dunia. Pada dunia ini akan binasa, dan orang yang hidup di dalam keinginan-keinginan dunia, dia akan binasa bersama dengan dunia ini. Tetapi ketika dunia menjadi tidak nyaman, orang akan berpikir, waduh nanti kalau gua mati bagaimana? Dia mulai berpikir tentang kekekalan, bahwa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Dan kehidupan itu nggak bisa dikerjakan nanti waktu kita udah mati, tapi kehidupan itu dikerjakan selama kita masih ada di dunia ini, yaitu kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri adalah Yesus. Karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sebab itu setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus, Alkitab berkata di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Ada istilah bilang sekarang apa? Kasus luar biasa, kondisi luar biasa. Tapi bagi anak-anak Tuhan, tidak ada yang luar biasa kecuali Yesus yang luar biasa. Amin. Itu luar biasa. Haleluya, saudara. Itu semua masalah biasa bersama dengan Yesus. Yang penting sekarang kita sudah punya kepastian bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Karena memang hidup di dunia ini cuma sementara. Dan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1, 2, 4, 7, dan 9 berkata begini, saudara. Kalau kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, berarti bumi ini kita di dalam kemah tubuh ini cuma sementara. Ya, mau cantik, mau punya anti aging sehingga tidak keriput, satu waktu nanti dimakan keriput, dan kalau kita mati kita dimakan oleh cacing. Kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Tapi Alkitab berkata begini, ketika kemah di tempat kediaman di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Katakan wow. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi kalau orang sakit selama masih ada di dalam kemah bumi ini, di dalam tubuh di dunia ini, itu biasa. Tapi kita yang penting udah punya kepastian bahwa setelah hidup di dunia ini, kita akan hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Itulah kehidupan selamanya. Sebab itu saudara, jangan habiskan energi
Tetapi mari kumpulkan segenap energi, kekuatan, iman, dan percaya kita bahwa nanti setelah hidup di dunia ini kita sudah punya kepastian hidup bersama dengan Tuhan. Dikatakan sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yes. Sebab itu sebagai orang percaya tidak usah terganggu dengan semua situasi yang terjadi. Tuhan sedang turut bekerja di dalam semua situasi untuk menyatakan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berharap dan percaya kepada Dia. Ini adalah waktunya Anda mencari Tuhan. Ini adalah waktunya saudara dan saya menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia. Dengar ini saudara, kalau di tengah siang seperti begini, lalu kemudian ada lampu di jalan menyala, kelihatan nggak lampu itu? Tidak. Tapi ketika malam gelap, lalu ada satu lilin bersinar, kecil saja, kelihatan nggak? That's the time for gereja untuk bagaimana bangkit dan membawa terang kepada bangsa-bangsa. Ini waktu penuaian raya. Ini waktu saudara bangkit dan bersinar. Ada salah satu tanda yang sangat membuat saya sangat bergairah, sehingga saya mau menyampaikan firman kepada seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena salah satu tanda di balik gempa, masalah, bencana, wabah yang akan melanda bumi ini, akan ada keselamatan bagi bangsa-bangsa. Akan ada penuaian raya. Sebab itu gereja, ini waktunya bukan saudara semakin ketakutan dengan situasi ini, tapi ini waktunya untuk kita bangkit dan kita pergi kepada dunia. Amin. Kita cerita tentang Yesus sebagai sang jalan, kebenaran, dan hidup. Karena Tuhan tidak ingin satu orang pun binasa. Sebab itu harus ada di hati setiap anak-anak Tuhan, tidak ada satupun yang binasa. Dan saudara ingin untuk menjadi alat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa setiap orang punya kepastian bahwa setelah hidup di dunia dia sudah punya kepastian bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Itu adalah hidup menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan siang ini saya mau berdoa kepada setiap saudara yang mungkin hari ini saudara datang dan saudara ada dalam ketakutan. Ini waktunya saudara tidak perlu takut. Mari berdoa seperti Yosafat tadi, ketika dia berdoa dan mencari Tuhan, maka Tuhan membuat penghadangan. Musuh maju menyerang. Alkitab bilang bersatu jalan musuh maju menyerang, bertujuh jalan Tuhan akan pukul mereka mundur. Yang kedua, kalau saudara saat ini bilang begini, saya mau menjadi agennya Tuhan. Siapa mau menjadi agennya Tuhan? Yang membawa terang. Mungkin kita sepertinya lilin, ya saudara, yang kecil. Tetapi memang dunia sedang gelap. Dan semakin banyak lilin, semakin banyak terang, dunia ini akan diterangi. Haleluya. Dan kalau saudara bilang, saya mau menjadi agennya Tuhan, agen penyelamat. Saya mau pergi dan menerangi dunia yang sedang gelap ini. Saya mau membawa pengharapan bagi orang-orang yang gak punya pengharapan. Saya mau membawa Yesus untuk orang-orang yang gak tahu jalan, orang-orang yang buntu, orang-orang yang sedang hopeless. Mari saudara yang tahu, kalau itu saudara yang sedang mengikuti program ini, juga saudara yang sedang ada dalam ketakutan, mari kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, Engkau lihat anak-anakmu yang sedang ada dalam ketakutan. Kami berdoa, Engkau tidak memberikan kepada kami roh ketakutan, tapi roh yang berani, roh keberanian, roh ketertiban dan kasih. Sebab itu aku berdoa, segala atmosfer ketakutan yang ada di atas bangsa ini, bahkan yang ada di atas bumi ini, kami usir dan kami tolak dari setiap kehidupan anak-anakmu Tuhan. Dan aku berdoa, aku lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan. Shalom atas Indonesia, shalom atas Jakarta, shalom atas Solo, shalom atas Makassar, shalom dari Sabang sampai Merauke, di atas seluruh Indonesia, bahkan atas seluruh bangsa-bangsa di bumi. Aku lepaskan shalom, damai sejahtera Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan menguasai bangsa-bangsa. Dan aku katakan ketenangan, kedamaian, keberanian, kasih, ketertiban ada di dalam setiap hati kami. Kami percaya roh yang ada dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan kami percaya Tuhan, kami kuat bersama dengan Engkau. Kami percaya yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Engkau, yang tidak punya jalan menemukan jalan. Pengharapan baru Tuhan berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau saudara hari ini juga mau menjadi agen untuk membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa, membawa pengharapan, membawa terang, kasih Tuhan, saya mau berdoa bagi saudara. Kalau saudara mau menjadi agen Tuhan, boleh angkat tangan. Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang angkat tangan.
mereka. Dan biarlah mereka pergi dengan kuasa itu Tuhan. Mereka akan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan mereka akan menyatakan kuasa-Mu, menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa. Tuhan, aku berdoa, taruh belas kasihan Tuhan di dalam hati kami, baik kami yang ada di tempat ini maupun kami yang sedang menyaksikan program ini. Ingatkan kami bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan dengan kuasa dari Tuhan kami akan pergi, dan kami akan menyatakan kuasa itu dimanapun kami berada. Kami akan menumpangkan tangan dan suara sakit orang sakit disembuhkan. Kami akan pergi dan kami akan menyatakan, mendeklarasikan bahwa ada damai, ada sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pengharapan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami percaya kuasa-Mu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.